Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa ya semester 6 kelas online di keperawatan gawat darurat dan salam nurse emergency semua buat siapapun yang melihat atau mempelajari dari materi saya di materi pembelajaran online ini. Dan terima kasih buat para pemirsa yang senantiasa setia untuk selalu memberikan dukungan, terutama komen-komen yang positif, sehingga materi ini bisa untuk dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas-kelas nursing emergency atau critical class, ya, terutama di pembelajaran pada kesempatan hari ini. Materi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yaitu bagaimana nanti teman-teman nurse ya belajar tentang menginterpretasi asam basa dan bagaimana cara prosedur pengambilan darah arteri atau AGD ya. AGD atau analisis gas darah arteri atau BGA, blood gas analysis. Oke ya. Dan ini tentunya menjadi materi yang sangat menarik sekali ya di pokok pembahasan karena materi ini sering kita gunakan di klinis ya untuk menentukan status fisiologis terutama asam basa pasien ya karena nilai PGA ini sangat diuntungkan atau sangat diperlukan sekali dalam penanganan pasien gawat darurat dan kritis. Nah, baik, untuk slide-nya. Ya. Jadi kalau kita melihat dari definisinya, ya definisinya bahwa asam basa ini merupakan suatu kondisi yang tentunya teman-teman biasa mengenal dengan istilah pH. Ya. Jadi asam adalah molekul yang mengandung atom hidrogen dan dapat melepaskan ion hidrogen atau H+, ya. Dan basa, ion atau molekul yang dapat menerima ion hidrogen. Mengapa konsentrasi ion hidrogen perlu diatur? Nah, ya ini sebagai konsep buffernya, teman-teman mungkin juga sudah pernah belajar di fisiologis asam basa ya di pembelajaran sebelumnya. Ya, karena apa? Karena hampir semua sistem enzim dalam tubuh dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen. Jadi ion hidrogen lah ini sendiri nanti akan mempengaruhi bagaimana si pengaturan pH atau buffer oleh sistem paru-paru pernafasan atau sistem HCO3 oleh ginjal ya. Dan ini akan mempengaruhi nilai keasaman darah dalam tubuh yang berdampak pada sistem vasodilatasi atau vasokonstriksi pembuluh darah. Dan tentunya ini menjadi dasar buat teman-teman semua untuk memberikan terapi koreksi asam basa atau di dalam perawatan pasien-pasien yang mendapatkan terapi ventilasi mekanis. Nah, selanjutnya ya bahwa di dalam asam basa ini ya asam basa ini kita akan mengenal bagaimana sistem asam basa di dalam tubuh itu ada yang namanya buffer atau yang namanya sistem penyangga itu bekerja sangat cepat sekali dalam hitungan 1 detik ya. Dan kemudian ada juga mekanisme kompensasi di paru-paru yaitu pengeluaran CO2 melalui sistem respiratori. Kemudian di situ diatur oleh pusat pernafasan ya yang terangsang dengan segera sehingga kecepatan dan di dalam pernafasan berubah. Jadi kalau di dalam paru-paru itu ada yang namanya sistem pengendalian untuk inspirasi maupun ekspirasi. Ada yang namanya titik autoritmik dan ada titik yaitu yang namanya pernafasan ya. Jadi mengatur kapan kita harus bernafas cepat, kapan harus bernafas lambat, bahkan bisa mempengaruhi terhadap yang namanya titik apneustik, yaitu titik di mana seseorang mampu mengontrol supaya tidak mampu bernafas. Ya, ini di dalam paru-paru. Jadi ada titik autoritmik mengatur laju pernafasan,
dan ada titik apneustik, yaitu mengatur di dalam proses kapan harus berhenti di dalam proses pernafasan. Dan ini penting ya. Dan CO2 ini mempengaruhi terhadap nilai ya, kurvanya itu akan apakah bergeser ke arah asam atau basa, yang tentunya di dalam ion H+ ini menjadi kemoreseptor di dalam barotrauma untuk mempercepat laju pernafasan atau memperlambat fase pernafasan ya. Dan waktunya bekerja dalam waktu 1-12 menit. Nah, kemudian ini yang disebut dengan fase kompensasi cepat ya, fase kompensasi cepat. Nah, kemudian kalau mekanisme kompensasi di ginjal ya, bekerja bila kedua mekanisme di atas gagal. Ya. Mekanisme yang kedua tadi gagal, ya. Bekerja bila kedua mekanisme di atas gagal ya, di mana ginjal mensekresi kemih yang asam atau basa, dan waktunya ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena ada loop diuretik ya, atau di dalam angsa Henle-nya itu sendiri ya, di dalam sistem ginjalnya ya, yaitu bekerja dalam waktu beberapa jam atau hari ya. Jadi kalau pengaturan asam basanya di pernafasan hanya butuh 1-12 menit, tetapi kalau mekanismenya di ginjal hanya beberapa jam atau hari ya. Baik, selanjutnya sistem yang mengatur konsentrasi ion hidrogen. Nah, sistem yang mengatur konsentrasi ion hidrogen yang pertama adalah sistem buffer pada cairan tubuh yang mencegah perubahan konsentrasi ion H dengan segera. Kemudian pusat respirasi yang mengatur pembuangan CO2 itu adanya di paru-paru, yaitu mempengaruhi oleh yang namanya renin ya. Ya, kemudian ginjal dapat mengekskresi urin yang terlalu asam atau basa. Jadi ini akan menstabilkan ya. Akan ketemunya adalah normal pH. Ya, kita ketahui normal pH kita adalah 7,35 sampai dengan 45. Selanjutnya ya, untuk sistem buffer ya, sistem buffer bikarbonat ini berperan pada cairan ekstrasel ya. Jadi nanti ada yang namanya cairan intravaskuler, ada cairan intrasel atau intersisil. Ya, itu jadi ada tiga ya. Ada intravaskuler, ada ekstravaskuler. Nah, kalau ekstravaskuler ada intersisil dan intrasel. Ya, ini tolong diperhatikan. Jadi sistem buffer bikarbonat ini berperan pada yang namanya cairan ekstrasel. Kemudian sistem buffer fosfat ini berperan pada cairan intrasel dan cairan tubular ginjal. Nah, kemudian ada yang namanya sistem buffer protein ya, berperan penting sebagai buffer intrasel. Nah, untuk kondisi seperti ini, teman-teman nanti akan ada yang namanya ion natrium ya. Natrium, kemudian ada ion kalium ya. Kemudian ada klorid, kemudian ada nilai albumin, ini berpengaruh terhadap perubahan-perubahan nilai asam basa. Sehingga nanti teman-teman akan dikenalkan bagaimana cara menghitung kebutuhan derajat atau mengkoreksi derajat asidosis metabolik, misalkan dengan menggunakan koreksi cairan, ya, misalkan dengan pemberian cairan natrium klorid, ya, atau dengan menggunakan cairan RL, ya, atau bisa dengan pemberian natrium bikarbonat, ya, atau bisa dengan pemberian yaitu terapi protein, ya, contohnya adalah salah satu albumin untuk menyeimbangkan. Jadi tergantung mana yang berpengaruh, terutama di nilai SID-nya. Nah, untuk pengaturan keseimbangan asam basa oleh pernafasan, ya teman-teman, tolong disimak. Jadi
Pengaturan oleh pernafasan dilakukan dengan meningkatkan atau menurunkan pengeluaran CO2. Ya, jadi mengatur oleh pernafasan dilakukan dengan meningkatkan atau menurunkan pengeluaran CO2. Ya, contoh pada kasus-kasus yang mengalami intoksikasi CO2, nilai CO2-nya yang tinggi, ya, pada kasus dengan asidosis respiratorik, ya, atau alkalosis respiratorik, di mana CO2-nya melebihi dari ambang batas, ya, lebih dari 45, maka si kemoreseptor itu akan menilai bahwa kandungan CO2-nya tinggi, maka dia akan mengalami yang namanya hipoventilasi. Ya, bahkan bisa terjadi titik yang namanya titik apnea, ya, kalau kandungan CO2-nya cukup tinggi. Dan ini harus segera kita turunkan karena bisa jadi pasiennya nanti malas untuk bernafas, hipoventilasi, bahkan apnea. Nah, mampu mengontrol kadar ion hidrogen hingga 75% dalam waktu singkat, yaitu 3-12 menit. Ya, jadi hitungannya cepat. Gangguan pada pernafasan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa. Itu ya. Jadi asam basa ini dipengaruhi namanya pelepasan ion H+-nya atau ion hidrogen. Nah, untuk pengaturan keseimbangan asam basa oleh ginjal. Nah, ini yang fase lambat. Ini mekanisme pengaturan, yaitu diekskresi oleh ion hidrogen, ya, kemudian direabsorpsi bikarbonat dan memproduksi bikarbonat baru. Kemudian bikarbonat difiltrasi melalui yang namanya glomerulus ginjal, kemudian direabsorpsi di glomerulus kembali, dan ion hidrogen disekresi di tubulusnya. Ya, ini masuk di sistem ekskresi pada glomerulusnya, ya, yaitu pada pengeluaran urinnya. Nah, pada keadaan asidosis, ion hidrogen ini disekresi dalam jumlah banyak. Ya, pada keadaan asidosis, ion hidrogen disekresi dalam jumlah banyak. Kemudian bikarbonat, ya, bikarbonat ini ya. Jadi ini masuk ke fase yang lambat. Maka yang jadi skala ukurnya, kalau tadi pernafasan adalah nilai CO2, kalau di pengaturan asam basa sistem ginjal yaitu nilai HCO3, ya, HCO3 atau yang disebut dengan gangguan metabolisme. Nah, kemudian bikarbonat baru dibuat dengan bantuan sistem buffer yaitu fosfat dan amonia di tubulus. Nah, pada keadaan alkalosis, ya, pada keadaan alkolisis di mana ion H+-nya tinggi atau pH-nya tinggi, ya, maka bikarbonat tidak direabsorpsi seluruhnya, ya, karena ion hidrogen hanya disekresi dalam jumlah yang sedikit, ya. Jadi dalam kondisi alkalosis, bikarbonat tidak direabsorpsi seluruhnya karena ion hidrogen hanya disekresi dalam jumlah yang sedikit. Nah, sekarang bagaimana memahami teman-teman nurse emergency untuk menilai, ya, kira-kira nilai AGD tersebut, ya. Jadi yang di sini kami harapkan adalah setelah mendapatkan pembelajaran ini, yang diharapkan adalah mampu melakukan prosedur pengambilan darah yang secara cepat dan tepat dalam gawat dauratan pasien. Diharapkan tentunya ini mampu melakukan sendiri, ya, tanpa asistensi, mengambil darah arteri, baik itu radialis, brachialis, ya. Kemudian mampu melakukan interpretasi hasil analisa gas darah secara mandiri. Kemudian mampu menganalisa kondisi pasien setelah melihat dan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi teman-teman diharapkan sudah mampu kalau misalnya nilai AGD-nya asidosis, metabolik atau respiratorik terkompensasi penuh atau sebagian, itu sudah kemungkinan kita lihat, ya. Atau kondisi alkalosis, kira-kira apa perubahan-perubahannya. Kemudian mampu melakukan intervensi secara mandiri dan kolaboratif dengan tim kesehatan lain. Dan ini menjadi tujuan dari materi pembelajaran ini. Ya. Jadi begitu pentingnya kita mampu melakukan pengambilan AGD
dan interpretasi yang tentunya nanti berhubungan dengan intervensi keperawatan mandiri maupun kolaboratif. Nah, untuk teman-teman ya, untuk nilai AGD, ya, ini normal ya. Nilai analisa gas darah ini tentunya adalah diambil dari pemeriksaan laboratorium dinilai PGA ya. Yang pertama adalah nilai pH. Jadi kalau membaca AGD itu ada 5 poin yang teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah nilai pH ya, yaitu 735 sampai 745. Kemudian ada nilai PaCO2 yaitu 35 sampai 45 ya. Kemudian tekanan parsial oksigen atau PaO2 itu di atas 70 sampai 100 mHg. Untuk nilai HCO3 yaitu 22 sampai 26 ya. 22 sampai 26 meg ya per liter. Kemudian untuk base excess atau derajat keasaman adalah min 2 sampai dengan 2 meg per liter ya. Nanti ditambah ada yang namanya nilai saturasi. Jadi kalau mau ditambahin 6 ya dalam dokumentasi nilai AGD, yaitu ada pH, ada PaCO2, ada PaO2, HCO3 dan base excess. Tolong untuk mahasiswa ya, ini diingat-ingat baik karena nanti digunakan dalam menginterpretasi nilai AGD-nya jika hasil lab itu sudah keluar ya. Oke. Nah, mengapa pengaturan pH itu sangat penting ya? Nih ya. Karena ini akan mempengaruhi yang namanya di dalam sistem ya, sistem di dalam tubuh kita ya, dan sistem kardiovaskuler, respirasi ya, metabolik dan maupun di otak. Nah, kalau seandainya pasien mengalami asidosis berat ya, dampak dari asidosis berat ya, coba Anda lihat di sini. Kalau terjadi di sistem kardiovaskuler, maka bisa menyebabkan gangguan kontraksi otot jantung. Ya, ini bisa menyebabkan yang namanya kelemahan otot jantung di dalam melakukan kontraksi. Contoh pada pasien-pasien kardiak arrest ya, yang dipengaruhi oleh namanya 5H5T sebagai penyebabnya, yaitu salah satunya di H-nya yaitu ion hidrogen, perubahan ion hidrogen. Ya, itu begitu pentingnya. Kemudian dilatasi di dalam pembuluh darahnya akan terjadi dilatasi ya, yaitu pembesaran atau pelebaran arteri, kemudian ada terjadi konstriksi vena dan sentralisasi volume darah. Ya, ini tentunya sudah masuk ke perubahan-perubahan di hukum Frank Sterlingnya ya. Kemudian terjadi peningkatan tekanan vaskuler paru, kemudian terjadi penurunan curah jantung, tekanan darah arteri, dan aliran darah hati dan ginjal. Kemudian sensitif terhadap terjadinya reentrant, ya, reentrant aritmia, dan penurunan ambang fibrilasi ventrikel. Ya, jadi akan memudah untuk terjadinya yang namanya reentrant aritmia, ya, jalur aksesoris atau jalur cepat, dan terjadi penurunan ambang fibrilasi ventrikel atau VF, ventricle fibrilasi. Jadi memudahkan untuk terjadinya aritmia letal ya. Kemudian menghambat respon kardiovaskuler terhadap katekolamin. Ya, jadi ini terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem kardiovaskuler. Sehingga harus segera dikoreksi ya. Kemudian untuk respiratori ya, sistem respirasi, kalau terjadi hiperventilasi, maka akan bisa menyebabkan terjadi penurunan kekuatan otot nafas dan menyebabkan kelelahan otot. Dan pasiennya tentunya akan meningkatkan laju RR-nya ya, untuk mencukupi kebutuhan oksigen dan CO2-nya. Nah, untuk metabolik ya, ini akan terjadi peningkatan kebutuhan metabolisme
kemudian akan mempengaruhi terhadap sistem resistensi insulin, ya, kemudian akan menghambat glikolisis anaerob, ya, anaerob, ya kita tahu bahwa metabolisme anaerob ini adalah kondisi di mana metabolisme karena penyebab terjadinya hipoksik, ya, yang harusnya metabolisme aerob berubah menjadi anaerob, dan ini bisa meningkatkan terjadi peningkatan laktat, ya, laktat dalam darahnya. Dan kemudian terjadi penurunan sintesa ATP atau adenosine trifosfat, sehingga pasiennya biasanya akan mempengaruhi terhadap kualitas energinya. Pasiennya akan mengalami kelemahan. Kemudian akan terjadi peningkatan degenerasi protein, ya. Itu terjadi di metabolik secara sistemik, ya. Nah, bagaimana kalau di otak? Nah, kalau di otak adalah terjadi penghambatan metabolisme dan regulasi volume sel otak, dan kemungkinan akan terjadi yang namanya koma, ya. Kemudian kalau terjadi alkalosis berat, ya. Kalau terjadi alkalosis berat, yang pertama adalah konstriksi arteri. Jadi kalau tadi asidosis akan menyebabkan vasodilatasi, tapi kalau terjadi alkalosis berat akan terjadi vasokonstriksi arteri atau penyempitan. Kemudian akan terjadi penurunan aliran darah koroner, ya, karena tadi alirannya kan menyempit, ya. Jadi aliran darah ke koroner pun akan menurun, sehingga apa? Sehingga akan bisa menyebabkan penurunan ambang angina, ya. Kemudian akan terjadi predisposisi terjadinya supraventrikel dan ventrikel aritmia yang refraktor. Bisa menyebabkan terjadinya yang namanya SVT atau ventricle arrhythmia. Itu di kardiovaskulernya, ya. Kemudian kalau di respiratorinya akan terjadi hipoventilasi yang akan menyebabkan terjadi hiperkarbi dan hipoksemia. Kemudian untuk di sistem metaboliknya, ini stimulasi glikolisis anaerob dan produksi asam organik. Kemudian akan terjadi kemungkinan hipokalemia. Kemudian akan terjadi penurunan konsentrasi kalsium, ya, yang terionisasi plasma, dan hipomagnesemia dan hipopospatemia, ya. Itu kalau di metabolik. Kemudian kalau di otaknya akan terjadi penurunan aliran darah otak, bisa kemungkinan terjadi disertai dengan gejala seperti pasien mengalami kejang, ya, kemudian ada lemah, ya, delirium, stupor, ya, seperti pada pasien-pasien yang mengalami penyakit tetanus. Nah, jadi pemahaman kita ini sekarang harus melihat, ya. Kalau asidosis respiratorik itu apa yang terjadi? Yaitu terjadi peningkatan nilai CO2 sehingga pH turun, kompensasi dengan retensi bikarbonat di ginjal. Ya, jadi kalau asidosis itu menggambarkan nilai pH-nya turun, sementara nilai CO2-nya meningkat. Maka ini yang disebut dengan asidosis respiratorik. Nah, kalau kondisi alkalosis respiratorik, yaitu terjadi penurunan CO2, jadi CO2-nya menurun, sehingga pH-nya naik. Maka yang terjadi adalah kompensasi di pengeluaran bikarbonat di ginjalnya akan mengalami penurunan, ya. Tuh. Jadi ada asidosis respiratorik, ada alkalosis respiratorik. Sebagai indikatornya adalah nilai CO2-nya. Tadi normalnya adalah 35 sampai 45. Jadi kalau PCO2 meningkat, maka asidosis respiratorik, ya, maka mekanisme yang terjadi adalah penurunan dalam pengeluaran gas CO2 oleh paru, yang menyebabkan adalah pasiennya mengalami hipoventilasi atau laju RR-nya diturunkan, ya, di mana nilai normalnya adalah 16 sampai 20. Nah, ini di bawah 16 kali per menit. Kemudian kalau nilai PCO2-nya rendah, maka disebut dengan alkalosis respiratorik, maka mekanismenya adalah terjadi peningkatan pengeluaran gas CO2 oleh paru-paru, sehingga pasiennya akibat dari hiperventilasi.
Jadi ini selalu mencari ke titik equilibrium ya. Jadi kalau CO2-nya tinggi, maka usia pernafasan adalah membuat hipoventilasi supaya RR-nya menurun ya. Kalau CO2-nya rendah, maka dia akan melakukan usaha untuk mencukupi CO2 dengan cara melakukan hiperventilasi atau meningkatkan RR ya atau tadi penuh. Nah, kemudian tanda dan gejalanya ya. Kemudian untuk tanda dan gejala asidosis respiratorik, yang pertama adalah tanda-tanda CO2 narkose atau keracunan CO2. Pasiennya mengalami sakit kepala ya, kemudian letargi, ya, mengantuk, bahkan terjadi penurunan tingkat kesadaran yang disebut dengan koma, ya, kemudian terjadi peningkatan frekuensi jantung, kemudian terjadi peningkatan hipertensi, keluar keringat, ya, sampai basah kuyup, kemudian terjadinya tremor atau kondisi papiledema, jadi daerah kelopak matanya mengalami pembengkakan, ya, kemudian juga bisa terjadi dyspnea atau sesak nafas. Kemudian untuk alkalosis respiratorik ya, pasien bisa mengalami pusing, kebas, kesemutan, kram, otot, bahkan terjadinya aritmia atau hiperventilasi. Ini merupakan tanda-tanda dari asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. Nah, untuk penyebab asidosis respiratorik ada satu, bisa karena adanya penyakit paru obstruktif ya, PPOK ya, penyakit obstruksi paru yang sifatnya kronik ya, atau juga akibat dari pemberian terapi sedasi ya. Terapi sedasi itu adalah pemberian obat untuk membuat pasien itu tertidur ya, yang berlebihan ya. Jadi efek dia malas untuk bernafas ya, atau penekanan di dalam sistem pernafasannya. Dan penyebab penurunan fungsi pusat pernafasan. Tentunya ini adalah mempengaruhi terhadap depresi sistem surat pernafasan, yaitu di medula oblongata ya, daerah pons. Kemudian hipoventilasi dengan ventilator mekanisnya. Ini dampak dari penggunaan pasien yang dipasang ventilator, ini dibuat setting hipoventilasi. Nah, kemudian untuk penyebab alkoholisme respiratorik, ini bisa karena memang awalnya hipoksia, pada kasus dengan emboli paru atau fibrosis paru, pada pasien yang terpasang ventilator mekanis, ini di setting hiperventilasi, atau pada pasien dengan cedera otak, yaitu di terganggunya karena sistem pernafasan, ya di sistem pusat pernafasan, atau juga terjadi pada pasien-pasien yang asma. Ya, kalau asma itu kan terjadi bronkospasm, sehingga pasiennya mengalami wheezing ya, sehingga oksigennya akan terhambat oleh karena adanya vasokonstriksi di dalam aliran pernafasannya. Nah, untuk kondisi ya sekarang kita melihat merujuk pada yang metabolik. Kalau tadi kan respiratorik ya. Kalau kita lihat metaboliknya, berarti metabolik itu merujuk pada nilai HCO3 ya, yaitu ion hidrogen ya. Yang terjadi adalah mekanismenya kalau terjadi alkalisis metabolik ya, maka HCO3-nya meningkat. Ya, jadi kalau kita lihat tadi nilai HCO3 berapa? Yaitu 22 sampai 26 ya. Alkalosis metabolik, kalau HCO3-nya menurun, maka bisa disebut dengan asidosis metabolik ya. Jadi melihat pada nilai pH dan HCO3. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau asidosis metabolik ini apa yang terjadi? Yaitu terjadi penurunan nilai HCO3 sehingga terjadi penurunan pH, kompensasi dengan hiperventilasi ya. Jadi pasiennya mengalami RR-nya meningkat sehingga pH CO2-nya turun. Nah, kalau alkalosis metabolik ini terjadi peningkatan HCO3 sehingga terjadi kenaikan pH, kompensasinya adalah dengan hipoventilasi, yaitu memperlambat laju pernafasan.
Nah, tanda dan gejalanya yang pertama asidosis metabolik ini bisa terjadi yang namanya pernafasan khusus maul ya. Jadi pernafasannya kadang cepat kadang lambat gitu kan. Kemudian disertai dengan hipotensi karena tadi dampak dari asidosis adalah mengalami vasodilatasi pembuluh darah ya. Kemudian terjadi letargi, kondisi mual dan muntah. Kemudian kalau alkalosis metabolik ini sulit untuk diidentifikasi, salah satunya adalah gejala yang muncul adalah terjadinya kram otot, kelemahan, atau terjadinya hipertensi. Nah, untuk penyebab alkalosis metabolik ya, satu kehilangan cairan dari saluran gastrointestinal atas. Ya, jadi ini pada pasien-pasien yang sering muntah ya, muntah, mual, muntah banyak cairan elektrolit terutama cairan lambung yang terbuang. Ini bisa karena akibat kehilangan asam, maka perlu dilakukan koreksi cepat terhadap hiperkapnikornis ya, atau ya penggunaan-penggunaan yang disebut dengan yang namanya hiperaldosteron ya, atau pada pasien-pasien yang mengalami kekurangan kalium. Ini bisa menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik. Kemudian penyebab asidosis metabolik. Nah, penyebab asidosis metabolik ada gap anion, yaitu pada pasien-pasien dengan ketoasidosis diabetikum, ya. Makanya kalau ada pasien dengan penurunan tingkat kesadaran, kita harus segera cari nilai, cek GDS-nya, apakah GDS-nya tinggi. Kalau GDS-nya tinggi, segera cek nilai ketonnya. Ya, kalau ketonnya ternyata ketosis, maka segera cek nilai AGD-nya, apakah dia mengalami asidosis atau tidak. Nah, karena apa? Nanti untuk menegakkan apakah terjadi perubahan yang namanya di gap anion untuk terjadi yang namanya ketoasidosis diabetikum atau tidak. Ya. Kemudian pada kondisi yang namanya keracunan, kemudian ada kondisi asidosis laktat dan lain-lain. Ya. Kalau gap non anion, contohnya adalah pasien-pasien yang terjadi kasus diare, ya, atau pada kasus dengan pengeluaran asam pankreasnya. Oke, teman-teman semua ya, untuk parameter nilai normalnya, ya setelah kita tahu kondisi status asam, basa, ya penyebab asidosis metabolik respiratorik, ya kemudian manifestasi klinisnya. Sekarang kita akan mengenal bagaimana cara menginterpretasinya. Ya, yang pertama adalah analisis status asam basa ya. Tadi kita sudah sebutkan ada nilai pH, PCO2, PaO2, HCO3, dan PE, ya, phase excess. Dan satu lagi ditambah adalah nilai saturasinya di atas 95%. Nah, untuk teman-teman, untuk bisa melihat derajat berat ringannya gangguan keseimbangan basa, kita bisa melihat pH ya. pH tidak tadi normalnya adalah 735 sampai 745. Apabila pH-nya kurang dari 7,20, maka terjadi asidosis yang sangat berat sekali ya. Kalau 720 sampai 729 asidosis sedang, 730 sampai 734 asidosis ringan, 735 sampai 45 normal ya. Ingat ya, jadi nilai pH menginterpretasikan adalah kondisi asidosis. Nah, kalau yang untuk yang nilai alkalosis ya, nilai alkalosis ya. Yang pertama adalah nilai alkalosis 746 ya, sampai 750 adalah alkalosis ringan, 751 sampai 755 adalah alkalosis sedang, dan lebih dari 7,55 adalah alkalosis berat. Jadi ada nilai asidosis, alkalosis, nanti dipengaruhi oleh sistem buffer cepat yang namanya respiratorik atau sistem buffer lambat yaitu namanya metabolik. Nah, bagaimana kalau teman-teman untuk menilai lihat pH ya? Jadi yang pH lebih dari 745 pada kasus dengan alkalosis ini merupakan gangguan primer pada respiratori atau metabolik atau kedua-duanya. Ya, jadi untuk mengidentifikasinya. Kalau pH 73,5 atau kondisi asidosis, maka bisa terjadi yang namanya gangguan primer pada respiratori atau metabolik atau kedua-duanya. Ya. Jadi bisa
di awal pH, nilai CO2-nya atau HCO2 tiganya ya. Kalau pH nolnya normal 736 sampai 744 ya atau 735 tadi ya, yaitu status asam basa yang normal atau gangguan asam, basa campur atau kompleks. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk melihat status PaCO2-nya, kalau lebih dari 45 adalah yaitu yang namanya respiratorik, ya, acidosis respiratorik. Kalau nilai PaCO2-nya kurang dari 35, maka yang disebut dengan alkalosis respiratorik. Maka yang perlu diperhatikan adalah perubahan pH sesuai atau tidak dengan arah perubahan nilai PaCO2-nya. Ya. Bila sesuai pH-nya turun dengan PaCO2-nya meningkat, ya, atau pH meningkat dengan PaCO2 turun, maka gangguan primernya adalah respiratori. Kalau memang misalkan tidak terjadi perubahan pH tidak sesuai, maka kelainannya adalah gangguan metaboliknya. Ya, ini adalah catatan penting buat teman-teman semua, ya, sebagai konsep dasar di dalam interpretasi AGD. Nah, setelah proses primer ditentukan, maka posisi komponen yang lain adalah bila berlawanan dengan posisi pH, berarti ada proses kompensasi. Ya, bila searah dengan posisi pH, berarti ada proses ganda. Bila pada proses normal atau belum, maka tidak ada kompensasi. Jadi nanti teman-teman di dalam interpretasi AGD itu ada yang namanya ya asidosis atau alkalosis metabolik respiratorik terkompensasi ya penuh, sebagian atau murni. Baik, untuk asidosis respiratorik ya ada akut ya pH akan turun 0,08 untuk setiap peningkatan PaCO2 10 mmHg. Kalau kronik yaitu lebih lambat ya, yaitu pH turun 0,03 dari setiap kenaikan nilai PaCO2 10 mmHg. Itu untuk asidosis respiratorik. Nah, kalau untuk alkalosis respiratorik itu ada akut pH meningkat 0,08 unit ya untuk tiap penurunan PaCO2 10 mmHg. Kalau pada kasus kronik pH akan meningkat 0,03 unit tiap penurunan nilai PaCO2. Ini kalau mau secara detail dilihat apakah ini asidosis respiratorik akut atau kronik dengan nilai yaitu 0,08 dan 0,03 ya untuk nilai pH-nya perubahannya. Nah, untuk sampel darah arteri. Nah, ini teman-teman bisa sebagai skema yang mudah untuk mempelajari ya. Jadi untuk sampel darah arteri, yang pertama dikirim ke laboratorium, maka akan muncul ya. Yang pertama adalah nilai pH. Jika pH-nya kurang dari 7 normal gitu ya, maka dibilang disebut dengan asidosis. Ya. Maka teman-teman nilai yang dilihat adalah HCO3. Ya, HCO3-nya kurang dari 22 misalkan. Maka bisa terjadi yang namanya asidosis metabolik. Ya. Tapi kalau nilai PaCO2-nya rendah, maka bisa terjadi adalah kompensasi respiratoriknya. Ya, kalau asidosisnya ya ternyata nilai PaCO2-nya lebih dari 45, maka disebut dengan asidosis respiratorik. Nah, kemudian kalau nilai HCO3-nya lebih dari 26, 25 ya, maka ini merupakan terkompensasinya oleh ginjal. Itu untuk nilai asidosis. Nah, untuk alkalosis, jika pH-nya lebih dari 7,40 ya, ini kita nilai, yaitu nilai HCO3-nya lebih dari 25, ya maka akan terjadi yang namanya alkalosis metabolik. Jika PaCO2-nya lebih dari 45, maka terjadi kompensasinya respiratorik. Ya. Jika PaCO2-nya kurang dari 35, maka akan terjadi alkalosis respiratorik. Jika CO3-nya kurang dari 21, maka yang kompensasinya adalah fungsi sumbernya adalah ginjal ya. Jadi acuan buat kita semua dalam menginterpretasinya. Nah, kalau ingin mempermudah, ini teman-teman bisa menggunakan
tabel ini, ya, bagaimana cara melakukan interpretasi. Jadi untuk bisa membaca asidosis metabolik respiratorik, ya, maka teman-teman silakan cukup melihat adalah nilai pH, PaCO2 dan HCO3. Ya, ini tolong di screenshot, didokumentasi dengan baik, ya. Anda bisa membaca EKG dengan cepat kalau sudah bisa menggunakan rumus ini. Contoh ya, dari awal tuh ya, jika nilai pH-nya normal, PaCO2-nya normal, HCO3-nya normal, maka kondisi ini disebut dengan ya, maka disebut dengan normal PGA. Tapi jika tidak terkompensasi, ya, apabila asidosis pH-nya turun, PaCO2-nya meningkat, HCO3, maka ini terkompensasi ya oleh murni, ya, terkompensasi murni, ya. Jadi ada terkompensasi, ada 3 ya, tolong teman-teman dibaca lagi, itu terkompensasi murni sebagian atau ya. Kalau alkalosis respiratorik, pH-nya meningkat, PaCO2-nya turun, dan HCO3-nya normal. Ya. Tapi kalau asidosis metabolik, maka pH-nya turun, PaCO2-nya normal, HCO3-nya turun. Ya, alkalosis metabolik, pH-nya meningkat, PaCO2-nya turun, normal, ya. Kemudian HCO3-nya meningkat. Ya. Jadi silakan teman-teman pelajari baca dengan baik ya. Kalau perlu memang tidak hanya cukup menghafal tapi memang mengetahui konsepnya ya. Teman-teman bisa mempelajari dari teknik-teknik yang mudah untuk bisa mengingat di dalam interpretasi AGD-nya ya. Paling tidak ini menjadi acuan untuk bisa mempercepat di dalam interpretasi AGD. Yang tentunya adalah sampai nursing to action-nya ya, yang paling penting. Tidak hanya cukup pintar membaca EKG tapi tidaklah mampu untuk melakukan intervensinya. Nah, cara mudahnya ya, jadi kan tadi ini sudah dibuat skematis tabel ya. Nah, cara mudahnya nih, bila nilai pH normal, maka ini adalah terkompensasi penuh ya. Bila nilai PaCO2 dan HCO3 salah satu normal, maka terkompensasi murni ya. Contoh ini ya. Ini kan salah satu normal, PaCO2, HCO3, maka terkompensasi murni. Tetapi kalau pH-nya normal, maka terkompensasi penuh. Oke. Tapi kalau tidak ada yang normal, maka terkompensasi sebagian. Ya, jadi ingat-ingat untuk menyebutkan terkompensasi penuh, sebagian, murni, teman-teman bisa menggunakan cara mudah ini. Ya, selain dari rumus yang sudah kita berikan. Ya, mudah ya teman-teman ya untuk mempelajari nilai AGD-nya. Nah, untuk tata laksananya ini ditujukan pada pasien penyakit utamanya, kemudian terhadap gangguan keseimbangan asam basa. Jadi, untuk menterapi asam basa harus melihat kondisi pasiennya, apakah memang mengalami gangguan ginjal, apakah memang gangguan pernafasan, atau memang pada pasien yang hipovolemik karena diare berat ya, atau pada pasien yang hipoalbumin ya. Ini tergantung dari penyakit utamanya ya. Walaupun mungkin selama ini yang diberikan adalah pemberian bikarbonat ya, atau mungkin teman-teman sering melihat di rumah sakit adanya yang namanya HCO3 ya, atau apa istilahnya ada melon ya, natrium bikarbonat ya, untuk pemberian koreksi ya, karena koreksi itu kan ada dua cara, ada cara Hendrik sama Henderson ya. Jadi yang dihitung adalah nilai best excess-nya. Baik, kita lanjutkan ya untuk selanjutnya, yaitu untuk koreksi nih ya teman-teman. Nanti mungkin kalau di unit di rumah sakit ya, kita ingin melakukan koreksi nih. Nih tentunya pasiennya misalkan asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik kita mau mengukur
kebutuhan berapa sih koreksi natrium bikarbonatnya, maka yang paling penting harus ada yang namanya nilai BE, base excess-nya. Yaitu rumusnya adalah 0,3 kali berat badan kali base excess. Ya, base excess tadi nilainya adalah min 2 sampai positif 2. Nah, kalau BE-nya min 10 ya tinggal hitung aja 0,3 kali 50 misalkan ya, kali 10. Itu berapa koreksinya. Nah, nanti koreksinya apakah sepertiga, seperenam, atau seperdua-belas. Tergantung dari dokternya mau lakukannya berapa meg. Dan sebaiknya pada kasus-kasus yang sito, emergensi ya, terapi cairan ini diupayakan terlebih dahulu kalau memang pasien tidak ada refleksi cairan ya. Bisa jadi karena asidosisnya memang karena kekurangan volume cairan, maka bisa diberikan cairan terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung main di natrium bikarbonatnya. Contoh pada kasus dengan KAD ya, ketoasidosis diabetikum. Ya, pada kasus dengan ketoasidosis diabetikum itu obat yang paling utama adalah cairan ya. Karena osmolaritasnya tinggi bisa menyebabkan terjadinya yang namanya sel-sel mengalami keleparan sehingga laktatnya meningkat sehingga pasiennya mengalami asidosis. Maka supaya si nutrisi bisa masuk di dalam intrasel, maka cairannya segera diberikan supaya apa? Darah tidak mengalami viskositasnya meningkat, jadi lebih turun ya, sehingga nutrisi dan oksigen bisa masuk di dalam intrasel dan bisa digunakan untuk metabolisme aerob ya, bukan metabolisme anaerob ya. Baik, untuk tata laksananya ya, mungkin ini adalah terapi kolaboratif ya dengan dokter spesialis ya emergensi, dokter spesialis anestesi, ini pasti ini adalah pegangannya ya, yaitu nilai-nilai asam basanya ya. Ya, tentunya harus kita kolaborasi. Nah, untuk kondisi ya, kalau memang kondisinya keadaan sirkulasinya efektif atau hipovolemik, maka segera kita koreksi dengan cairan NaCl ya, natrium klorid isotonis ya. Kalau pasiennya hipokalemi, segera koreksi dengan KCl ya. Tentunya pada kasus dengan kondisi yang perburukan, bila perlu koreksi KCl atau natrium misalkan 3% atau pemberian yang terjadi hipersolut ya, atau pada pasien yang osmolaritasnya tinggi gitu harus segera dipasang vena sentral ya. Vena sentral untuk memperbaiki atau mempermudah dalam pemberian cairannya. Ya, kalau vena perifer ini bisa menyebabkan pasiennya mengalami kesakitan atau mengalami yang namanya plebitis. Kemudian pada keadaan sirkulasi efektif ya atau normal volemi atau normal volume ya atau hipervolemi, maka bila tidak terdapat hipokalemi ini tidak perlu dikoreksi dengan KCl ya, dapat diberikan pemberian obat ya enzim karbonik anhidrasa ya. Ini tentunya ini adalah kolaboratif ya. Kemudian koreksi dengan HCl bila gagal ginjal atau bila karbonat anhidrasa inhibitor gagal ya. Nah, yang teman-teman perlu dilakukan sebagai nurse ya pada kondisi yang mengalami asidosis atau alkalosis, yang penting adalah segera pertahankan primary survei-nya, yaitu airway, breathing, sirkulasinya. Atasi segera sampai dalam batas normal. Ya, sambil mencari penyebabnya. Nah, penyebab terjadinya asidosis itu apa? Atau alkalosisnya. Oke, sahabat-sahabat semua, ini adalah materi dasar ya untuk di dalam interpretasi AGD. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah pengambilan darah arteri ya. Ini adalah ilmu praktis ya. Tentunya ini disesuaikan dengan kebijakan atau SOP, standar operating prosedur di rumah sakit masing-masing, tetapi ini saya kurang lebihnya ya saya akan sampaikan ya. Karena di dalam pengambilan darah arteri ini adalah perlu seni ya, perlu seni art ya, karena tidak semua orang mampu mengambil darah arteri apalagi pada arteri yang lemah. Oke. Jadi analisa gas darah yang tadi kita sampaikan di atas adalah untuk mengkaji status oksigenasi klien ya.
yaitu tekanan oksigen arteri, PaO2, ventilasi alveolir, yaitu tekanan hipertonsida arterial atau PaCO2, dan juga untuk menilai keseimbangan asam basa. Ya, jadi begitu pentingnya nilai AGD ini untuk kita periksa ya, apalagi kalau pasiennya sudah mengalami sesak nafas, kemudian pasiennya mengalami desaturasi oksigen, pasiennya mengalami penurunan tingkat kesadaran, ini segera diambil nilai AGD-nya. Atau pasien mengalami kelemahan, segera diambil AGD-nya. Ya. Pokoknya perburukan kondisi pasien, unstable pasien, cek nilai AGD-nya. Nah, kemudian hasil dari pemeriksaan gas darah sangat berarti bagi monitoring hasil tindakan. Ya. Penata laksanaan oksigenasi klien, kemudian untuk terapi oksigen, dan untuk mengevaluasi respon tubuh terhadap tindakan dan terapi. Misalnya ya pada saat pasien yang menjalani weaning. Weaning itu adalah penyapihan dari mesin si ventilator ya. Kemudian sampel darah yang diambil digunakan untuk mengukur komponen gas di dalam darah arteri untuk menilai salah satunya adalah nilai tingkat asam basanya, yaitu nilai pH-nya. Nilai yang diperoleh merefleksikan kualitas ventilasi dan perfusi jaringan ya. Jadi materi ini ya, ini sudah membahas yang tadi. Jadi ini hanya prosedur pengambilan saja untuk menilai statusnya apakah asam, asidosis, baik itu respiratorik metabolik atau alkalosis metabolik atau respiratorik. Nah, tambah lagi teman-teman, apakah terkompensasi murni, terkompensasi sebagian, atau terkompensasi penuh. Ya, jadi luar biasa ya, teman-teman harus bisa mempelajari. Ya. Tidak cukup hanya mengambil darah AGD saja ya. Menilai AGD ini mas skill ya, lebih mengarah ke skill. Jadi siapapun orang bisa, tetapi untuk menginterpretasi wajib teman-teman harus bisa ya, dan menganalisis kondisi pasien, kemungkinan dampaknya, dan kira-kira intervensi apa yang segera diberikan. Ya, itu baru keren ya. Nah, kapan kita mengambil AGD ya, tadi saya sampaikan adalah kondisi yang emergensi atau kritis ya. Contoh di sini ya, pasien yang mengalami penurunan fungsi pernafasan atau desaturasi oksigen, pada kasus dengan hiperglikemi yang dicurigai adanya ketoacidosis diabeticum, ya kemudian pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal atau jantung, contohnya adalah pasien-pasien dengan congestive heart failure yang disertai dengan sesak nafas atau IF-nya yang rendah atau nilai pompa jantungnya yang rendah, atau pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronik ya. Kemudian pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran, terutama kalau pasien sudah gelisah, ngeracau ya, delirium, ya bahkan sampai komateus, segera nilai cek AGD-nya ya. Karena tadi kita ada kecurigaan pasiennya mengalami hipoksia atau pasiennya mengalami yang namanya narkose CO2 atau keracunan CO2. Untuk persiapan alat, alat yang diperlukan ada spuit, ya sesuaikan ada spuit ya. Kalau kita bilang sih spuit AGD ya, bukan spuit 2 cc ya, khusus ya. Kemudian ada kapas alkohol, jarum ya, tusuk jarum. Ini biasa satu paket di dalam spuit atau ada penutupnya, kain pengalas, kemudian tempat berisi es batu ya. Ini mungkin kalau sekarang kita kerja di lingkungan yang ber-AC dan segera langsung kirim, jadi nggak perlulah kita pakai berisi es batu ya. Jadi begitu diambil, suhu lingkungannya cukup di bawah suhu tubuh kita, langsung kirim ke laboratorium ya. Kalau ngirimnya antar pulau gitu ya, ngirimnya butuh waktu berjam-jam atau hari ya, dimasukkan di dalam ice bag ya untuk mempertahankan kualitas darahnya. Dan jangan lupa yaitu formulir permintaan atau Blanco Laboratorium. Nah, untuk prosedurnya ya teman-teman silakan dibaca ya. Yang pertama adalah siapkan alat, siapkan ruangan, siapkan pasien tuh tahap-tahapannya. Ada komunikasi pra-interaksi, ada fase kerja dan fase terminasi ya. Fase pra-interaksi, kerja maupun terminasi. Nah, kalau di sini kalau nggak ada spuit ya disiapkan
adalah spuit yang berisi heparin. Ya. Kalau ada ya pakai spuit khusus AGD, nggak perlu dibilas pakai heparin ya. Lakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk, kemudian tusukkan jarum. Nah ini tolong diingat ya, ini style, sekali lagi ini style, ini adalah art ya, bagaimana cara teknik mengambil darah arteri ini harus butuh konsentrasi, posisinya diatur, ketinggiannya diatur sehingga penolong tidak kerepotan, contoh misalkan jongkok atau nungging ya, ini kerepotan jadi harus diatur ergonomis mungkin ya, misalkan dengan tempat duduk yang sejajar, tangannya dikasih bantalan ya sesuai dengan SOP-nya ya. Kemudian pasiennya dianjurkan untuk teknik relaksasi supaya tidak kaget ya. Karena ini prosedur ini tentunya menyakitkan pasien ya karena sampai ke pembuluh darah arteri. Setelah sampel darah cukup, cabut jarum dan lakukan penekanan ya. Jadi ingat tadi arah tusukannya radialis 45, kalau brachialis atau femoralis itu 90 ya, tapi hindari untuk area femoralis ya kalau memang tidak memungkinkan hasilnya diambil di radialis. Ya, contoh pada pasien-pasien yang CPR ya, resusitasi. Ya, itu boleh diambil di femoralisnya karena memungkinkan sulit untuk di ekstremitas. Setelah sampel darah cukup, cabut jarum dan lakukan penekanan. Ya, pastinya ya. Kasih penekanan ya selama 5 menit ya. Ini enggak harus petugasnya, kalau pasiennya sadar ya suruh pegang. Tapi kalau pasiennya nggak sadar, boleh dikasih dengan plester yang kuat atau dikasih beban ya, atau dipegang boleh kalau memang tidak ada kegiatan lain gitu ya. Nah, segera setelah cabut, cek kemungkinan adanya udara yang terperangkap. Oke lah, ini standar. Jadi kalau masih ada udara dibuang. Kemudian jarumnya tadi segera dicabut, ya, tusukkan ke karet. Ya, tapi ini tidak aman karena jarumnya masih ada. Jadi kalau bisa segera tutup ya dengan sepuit AGD-nya ya. Kemudian formulir pengiriman harus lengkap. Jangan lupa mencantumkan suhu tubuh klien saat pengambilan sampel darah. Kenapa di sini suhu tubuh penting? Karena nanti untuk melihat nilai kurvanya, yaitu pada pemeriksaan apakah bergeser kurva asosiasinya, ya desosiasinya ke kanan atau ke kiri. Jadi kita mengambil suhu tubuhnya apakah normal, hipertermi atau hipotermi. Nah, untuk cara pengambilan darah ya tadi ya, siapkan alat, siapkan ruangan dan siapkan pasien ya. Ada prainteraksi, kerja dan evaluasi. Yang pastinya ya disinfeksi dulu, kemudian dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah ya, Anda lakukan palpasi, fiksasi arteri tersebut, kemudian lakukan penusukan ya. Fungsinya tegak lurus, ini tergantung dari lokasinya ya. Ada yang 45, ada yang 90 derajat tergantung letaknya. Oke. Baik, itu saja teman-teman semua ya. Untuk materi yang sangat sederhana ini, materi yang sangat menarik teman-teman, yaitu materi tentang bagaimana melakukan interpretasi dasar asam basa dan melakukan yang namanya teknik pengambilan darah arteri, baik itu di arteri radialis maupun brachialis sampai kondisi yang terakhir yaitu di daerah vena. Femoralis ya. Tuh. Mungkin itu untuk materi pembelajaran. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.